Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Panitia Penilaian Akhir Semester Madrasah Diniyah tahun pelajaran 2024-2025. Di sini saya akan menjelaskan teknis ujian lisan yang pemahaman fikih. Teknisnya yaitu yang pertama, peserta maju tanpa membawa catatan dalam bentuk apapun. Jadi peserta saat maju tidak diperbolehkan membawa kitab, membawa buku catatan atau membawa kertas. Yang kedua, penguji mengajukan 2 pertanyaan terkait batasan materi yang akan diujikan. Yang ketiga, penguji mengajukan 3 pertanyaan dari 2 pertanyaan tadi. Jadi penguji boleh memberikan pertanyaan improvisasi dari 2 pertanyaan yang telah diujikan tadi. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari ujian fikih pemahaman dan ujian fikih baca kitab. Yang pertama, kalau di fikihnya baca kitab, itu siswa hanya menjelaskan fikih seputar teks yang dibaca dari pasal yang dibaca tadi. Sedangkan kalau ujian fikih pemahaman, siswa itu bisa menjelaskan fikih sendiri lebih luas tanpa membawa kitab atau tanpa membaca kitab. Jadi kalau di fikih pemahaman, siswa itu menjelaskan pertanyaan dari penguji tanpa melihat atau membaca kitab. Kalau di fikih baca kitab tadi kan dengan cara melihat kitab dan hanya menjelaskan seputar yang telah ia baca. Kalau di fikih pemahaman, siswa boleh menjelaskan lebih luas lagi tentang pertanyaan dari penguji. Mbak Intan Faikatul Islam ya. Di sini batasannya kan fasal bab sholat ya. Sudah belajar ya? Insya Allah. Sudah. Fasal apa ya? Oke, di sini ada faslun fi adadi mubtilati sholat. Sudah dipelajari? Yeah. Fasal tentang perkara yang membatalkan sholat. Sebelumnya semen sudah tahu belum? Perkara yang membatalkan sholat itu ada berapa? 10, 11, 10 kayaknya. Coba sebutkan. Berbicara dengan sengaja, terus banyak gerak, terus terkena hadas kecil, besar, terkena najis, terus terbukanya aurat, terus merubah niat, murtad, membelakangi kiblat, makan dan minum, tertawa. Iya. Terbahak-bahak. Udah tahu ya berarti. Ya. Terus misal kalau kita kan kalau di pondok gitu kan sholatnya kan pakai mukena terusan, otomatis kan semua bagian tertutupi, tangan itu tertutupi semuanya. Tapi kalau orang di luar sana, orang awam, orang yang nggak mondok itu kan banyak yang mereka itu masih memakai mukena yang potongan. Meskipun itu sebenarnya nggak salah kalau dia bisa menggunakannya. Tapi kalau orang yang sembrono memakai mukena yang pedotan kan bisa berbahaya. Kalau dia misal pas takbir Allah itu tangannya kelihatan semua kan, bagian depan sini kelihatan, tangannya kelihatan. Itu gimana? Hukum sholatnya sah atau tidak? Betul. Kenapa? Nggak sah. Soalnya terbukanya aurat. Terbukanya aurat. Ya. Nah, terbukanya aurat berarti itu termasuk salah satu perkara yang Membatalkan sholat. Berarti sholatnya tidak sah ya? Yeah. Terus kalau sampean lagi sholat, tiba-tiba ada nyamuk yang menggigit pipinya sampean. Sampean itu tidak tahan sama rasa gatalnya, ingin menggaruknya. Lah itu gimana cara agar sholatnya tuh biar tetap sah, tapi sampean juga tidak merasakan gatal lagi. Lah itu cara menggaruknya bagaimana? Menggaruknya pipinya. Iya, bagian pipinya yang digigit nyamuk tadi. Oh, kalau kalau mau garuk nemen ngoten lho. Nemen niku setunggal mawon. Satu kali saja. Nggih. Tapi kalau
napa pelan-pelan niku maksimal 3. Coba dipraktekkan. Jadi kan ngeten di taruh seret dan pun kalau pun setunggal mawon nggih mboten napa berarti Satu kali udah nggak gatal lagi ya. alhamdulillah nah, mengke nyawanya tinggal 2. Oke. Bisa gitu. Oke. Kalau orang Islam itu sholat kan lebih utama berjamaah. Kalau sholat sendiri pahalanya kan cuma 1. Kalau sholat jamaah pahalanya banyak, 27. Lah, kira-kira sholat jamaah itu hukumnya apa? Apa wajib? Apa kalau untuk orang Islam itu? Sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah yang dianjurkan. Sunnah yang dianjurkan. Nggih. Lah kalau di sholat jamaah, dia kan otomatis ada imam dan ada makmum. Lah kira-kira orang yang menjadi imam ini apakah boleh sembarangan? Siapa saja boleh jadi imam atau ada kriteria khusus untuk orang yang menjadi imam? Ya. Ada. Apa kira-kira? Ya kan itu kayak sudah mumpuni gitu. Karena yang pertama kan balik. Ya. Terus yang fasih bacaannya. Fase itu gimana? Ya gimana ya? Kayak tajwidnya, terus dengung-dengungnya gitu. Kayak tertata tajwidnya gitu. Fasih. Ceto, intinya sudah ceto Iya. bacanya, sudah besar ya. Terus kan ada imam, ada makmum. Kira-kira apakah boleh makmumnya ini orang laki-laki, tapi imamnya ini orang perempuan, itu boleh atau enggak? Betul. Kenapa? Ya soalnya biasanya imamnya laki-laki. Kalau laki-laki yang imamnya harus laki-laki gitu ya. Kalau perempuan boleh imamnya apa? Perempuan. Dan boleh? Kunsa. Loh, kalau yang jadi makmumnya perempuan, dia boleh memiliki imam. Oh iya sih. Perempuan sama Perempuan laki-laki. sama laki-laki. Oke. Jika ada 2 orang ya, si A sama si B ini, 2 ini orang perempuan semua. Si A menjadi imam, si B menjadi makmum, cuma 2 orang. Lah, ketika imamnya, berarti kan imam 1, makmum 1. Lah, ketika makmumnya cuma 1, itu kira-kira posisinya dia menjadi makmum itu sebelah mananya? Di belakangnya imam, terus gimana posisinya harusnya dia? Makmumnya itu sebelah kanannya imam. Kanannya imam, Terus jarak antara imam sama makmum itu satu telapak tangan. Satu telapak kaki. Kayak sedikit gitu. Kasih Jangan jarak. sampai menyamai. Oke. Lah kalau itu kan kalau makmumnya 1, kalau makmumnya 2 orang perempuan gimana? Kalau 2, Di belakang. belakangnya pas. Belakangnya pas. Boleh nggak? Satunya di sebelah kanannya, satunya sebelah kirinya. Buatan. Tidak boleh, berarti harus gimana? Gimana? Kan 2 orang. Nah itu posisinya gimana? Di belakangnya imam. Belakangnya pas atau satunya di kanan, satunya di kiri? Jejer. Jejer, harus mepet berarti. Iya. Oke. Lalu saat misalnya kita kan sekarang di pondok ya. Misal ada mbak-mbak itu jadi imam. Terus tiba-tiba tengah-tengah sholat, misalnya sholat duhur, di rakaat kedua saat dia menjadi imam sholat duhur, tiba-tiba mbak itu kentut pas rakaat kedua, kan batal sholatnya dia. Ini kan mbaknya kan mundur. Terus apa yang harus dilakukan oleh orang yang di belakangnya mbaknya tadi? Makmum yang belakangnya mbaknya harus gimana? Kalau imamnya pergi, berarti harus gimana dia? Harus menjadi imam. Menggantikan menjadi imam. Dengan cara gimana caranya? Masuk langsung maju, melayu ngono, apa mencolot? Harus gimana? Cara dia kan aslinya di belakang dia. Ya. Kalau mau menggantikan posisi imam, cara jalannya bagaimana? Maju. Satu langkah. 1 langkah, terus sudah. apa langsung mencolot apa? Satu berhenti. Satu berhenti. Ya, ngoten. Jadi gak boleh ya langsung melayu, langsung berat, gak boleh. Oke. Apakah seorang
imam, ketika dia menjadi imam, dia boleh nggak niat menjadi imam? Boleh. Pripun? Gini. Oh, gini wes pertanyaannya. Apakah kan misal ada orang aslinya sholatnya sendirian, Nih. tiba-tiba ada satu orang gini wes sampean sholat sendirian, soalnya dikira sudah nggak ada jamaah, dikira semuanya sudah sholat, sama sholat sendirian. Lah aku lah baru bangun tidur, loh aku juga belum sholat duhur. Oh iki ana intan sholat, ya wes tak ikut sholat. Akhirnya kula wudhu dulu, baru sama itu udah rakaat ketiga. Lah saya itu mau ikut jamaah sama sampean, jadi kan sampean itu tak teblek gini. Lah berarti kan sampean otomatis menjadi imamnya saya, ya kan? Lah sampean itu harus berniat menjadi imam apa? Ya wes lanjut sholat sendiri gitu. Dan niat menjadi imam. Niatnya diganti apa tetap sholat sendiri? Diganti. Nggih. Ganti langsung. Berarti langsung saya niat jadi imam gitu kan ya? Lah gini, misal ada orang itu si A sama si B itu berjamaah. Imamnya si A, si B makmumnya. Lah si B mengira imamnya itu A. Gini, aku tak jamaah mbak iki rek. Kayak tadi misalnya kayak kejadiannya kayak si B itu nggak tahu kalau imamnya itu A. Paham nggak sih kayak gini loh? Kan si A udah janjian kan si A sama si B ini mau sholat. Nah udah si A itu tak mulai duluan ya. Si A lah mulai duluan. Si B ini sik bulet, sik mulai mau kena gini. Terus si A ini ngira, misalnya namanya Sari, aku iki jamaah ambek Sari. Lah kok ternyata si imam itu bukan Sari, ternyata dia itu Citra. Intinya salah lah. Niatnya nopo? Bukan, yang dikira imam itu loh. Iya. Tapi enggak. Iya. Salah orang gitu loh. Tapi makmumnya niatnya Sari ngoten. Ternyata imamnya bukan Sari, ternyata Citra. Itu sholatnya gimana hukumnya? Batal. Batal? Iya. Batal ya? Iya. Yakin? Oke. Terus pertanyaan terakhir. Misal ada kulo samian sama 2 orang lagi itu jamaah sholat isya, yang ngimami kulo. Lah isya kan 4 rakaat ya. Udahlah kita sholat semuanya berlima kan, berarti berlima itu sholat kulo ngimami. Lah kok kulo niku ternyata gak sadar, ternyata pas sholat isya itu kulo cuma 3 rakaat saja. Cuma 3 rakaat, ternyata kulo salam. Lah itu hukum sholatnya kita semua berlima ini gimana hukumnya? Berarti sholat isya yang harusnya 4 rakaat, lah kok kulo ngimami cuma 3. Semua makmum mengikuti saya cuma 3 rakaat. Lah hukum sholatnya bagaimana? Tidak sah. Tidak sah berarti gimana? Mengulangi lagi lanjut rakaat keempat atau dari awal? Kalau baru apa itu ingat, baru salam. Biasanya kan salam terus baru ingat, loh ternyata masih 3 gitu. Terus boleh berdiri melanjutkan rakaat keempat. Tapi kalau berhari-hari baru ingat, oh ternyata kemarin itu aku sholat 3 rakaat doang, berarti tidak sah sholatnya, berarti harus mengkodoknya. Jadi dimulai dari awal. Kodok isya berarti ya langsung. Dimulai dari awal lagi sholatnya. Iya. Baik. Sudah cukup? Pun. Kira-kira betul semua apa enggak jawabannya? Tunggu saja nanti nilainya ya. Iya.